Shalom Ibu dan teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Anggi Anggreni, Citra Ayu Sebuah, Salonika Paulina Sembiring, dan Wilna Marsaya Tapi. Di kesempatan ini kelompok kami akan membahas materi mengenai gaya bahasa, terlebih khusus kami akan mendalami bagian perbandingan dan pertautan. Kami harap video presentasi kami dapat menambah wawasan teman-teman mengenai materi gaya bahasa, terlebih khusus mengenai perbandingan dan pertautan. Sebelum kita lanjut ke pembahasan materi, kelompok kami memiliki 3 tujuan presentasi. Yang pertama, mahasiswa mengetahui pengertian gaya bahasa. Yang kedua, mahasiswa memahami tentang gaya bahasa dan jenis-jenisnya. Dan yang ketiga, yaitu mahasiswa mengetahui apa fungsi dari gaya bahasa. Selanjutnya mari kita lihat bersama apa sih yang menjadi pengertian dari gaya bahasa tersebut. Dalam buku Gaya Bahasa yang dituliskan oleh Hendrik Guntur Tarigan, dijelaskan bahwa gaya bahasa adalah bahasa kias, bahasa indah yang dipergunakan untuk meninggikan dan meningkatkan efek dengan memperkenalkan serta membandingkan benda atau hal tertentu dengan benda lain atau hal lain yang lebih umum. Nah, dengan kata lain, bahasa majas adalah bahasa yang digunakan itu merupakan bahasa kiasan atau yang tidak sebenarnya. Hal ini digunakan untuk memberikan kesan yang lebih indah dan dramatis. Dari sumber yang sama dituliskan ada 4 ragam bahasa. Yang pertama ada perulangan, yang kedua ada pertentangan, yang ketiga ada perbandingan, dan yang keempat ada pertautan. Kelompok kami akan membahas mengenai perbandingan dan pertautan lebih jelas dan juga lebih rinci. Berikutnya kita akan melihat bersama mengenai gaya bahasa perbandingan. Sebelum kita masuk pada bagian-bagiannya, kita perlu tahu dulu apa sih yang dimaksud dengan gaya bahasa perbandingan. Nah, gaya bahasa perbandingan adalah majas yang digunakan untuk membandingkan atau mengungkapkan sesuatu yang lain. Kita dapat lihat pada gambar di sebelahnya, itu dijelaskan ada ragam gaya bahasa perbandingan. Ada terbagi atas 10. Yang pertama ada perumpamaan, metafora, personifikasi, dipersonifikasi, alegori, antitesis, ada pleonasme atau tautologi, ada perfrasis, ada prolepsis antisipasi, ada koreksio atau epanortesis. Nah, pada bagian-bagian ini akan dijelaskan lebih rinci lagi pada pembahasan selanjutnya. Perumpamaan itu adalah gaya bahasa perbandingan dua hal yang pada hakikatnya berlainan dan sengaja kita anggap sama. Perbandingan itu secara eksplisit dijelaskan oleh pemakaian kata seperti, sebagai, ibarat, umpama, dan sejenisnya. Contohnya, ibarat menelan duri, bak mencari kutu dalam ijuk, laksana bulan purnama, penangkal ombak merindukan pantai. Yang kedua, kiasan atau metafora itu adalah sejenis majas perbandingan yang singkat, padat, dan tersusun rapi. Di dalamnya terdapat 2 ide. Pertama adalah kenyataan, sesuatu yang dipikirkan yang menjadi objek. Dan yang kedua merupakan perbandingan terhadap kenyataan yang tadi dan menggantikan yang belakangan menjadi yang terdahulu. Contohnya, mereka ditimpa celaka. Perpustakaan di gudang ilmu, dia anak emas pamanku, Mina si buah hati. Yang ketiga, personifikasi itu adalah sejenis majas yang melekatkan sifat-sifat insini kepada benda yang tidak bernyawa dan ide yang abstrak. Contohnya, hujan memandikan tanaman, puas menantikan kita, pohonan tersenyum riang, dan mentari mencubit wajahku. Yang keempat, dipersonifikasi. Itu adalah sejenis majas yang membedakan manusia atau insan atau kebalikan dari personifikasi. Bagian ini diperjelas dengan kata seperti kalau, jika, jikalau, bila mana, sekiranya, misalkan, umpama, andai, seandainya, dan andaikan. Contohnya, andai kamu menjadi langit, maka dia menjadi tanah. Bila kakanda menjadi darah, maka adinda menjadi daging. Yang kelima, alegori, itu adalah cerita yang dikisahkan dalam lambang-lambang, merupakan metafora yang diperluas dan berkesinambungan, tempat atau wadah objek, dan gagasan yang diperlambangkan. Majas ini biasanya mengandung sifat moral atau spiritual manusia. Contohnya, cerita kancil dengan buaya,
Kancil dan Pak Tani, bisa juga dengan menggunakan cerita dalam Alkitab seperti kisah Adam dan Hawa, Esau dan Yakub, dan cerita Musa. Yang keenam, antitesis itu adalah sejenis gaya bahasa yang mengadakan komparasi atau perbandingan antara dua antonim. Contohnya, dia bergembira ria di atas kegagalan dalam ujian itu. Gadis secantik Lita diperistri oleh Bambang yang jelek itu. Ketampanannya lah yang justru mencelakakannya. Dan yang ketujuh, plenomasme dan tautologi. Itu adalah plenomasme adalah pemakaian kata yang mubazir atau berlebihan, yang sebenarnya tidak perlu. Tetapi bila kata yang berlebihan itu dihilangkan, artinya tetap utuh. Sedangkan tautologi, kalau kata yang berlebihan itu mengandung perulangan dari sebuah kata yang lain. Contohnya, pleonasme, kamilah yang memikul peti jenazah itu di atas bahu kami sendiri. Saya telah mencatat kejadian itu dengan tangan saya sendiri. Contoh tautologi, orang yang meninggal itu menutup mata buat selama-lamanya. Kegembiraanku menyenangkan hatiku. 8. Perifrasis itu adalah sejenis gaya bahasa yang mirip dengan pleonasme. Bedanya pada bagian ini, kata-kata yang berlebihan itu pada prinsipnya dapat digantikan dengan sebuah kata saja. Contohnya, ayahanda telah tidur dengan tenang dan beristirahat dengan damai buat selama-lamanya. Antisipasi atau prolepsis itu adalah gaya bahasa yang berwujud mempergunakan lebih dahulu satu atau beberapa kata sebelum gagasan ataupun peristiwa yang sebenarnya terjadi. Contohnya, kami bergembira, minggu depan kami memperoleh hadiah dari Bapak Bupati. Mobil yang malang itu ditabrak oleh truk pasir dan jatuh ke jurang. Koreksi atau epanortosis itu adalah gaya bahasa yang berwujud mula-mula ingin menegaskan sesuatu tetapi kemudian memeriksa dan memperbaiki mana-mana yang salah. Contohnya, saya telah membayar iuran sebanyak 7 juta. Tidak, 7.000 rupiah. Dia benar-benar mencintai Nona Emsa. Bukan Nona Ena. Baik teman-teman semua, sekarang kita masuk di gaya bahasa pertautan. Nah, gaya bahasa pertautan adalah gaya bahasa yang mempergunakan sebuah kata untuk menyatakan suatu hal lain karena mempunyai pertalian yang sangat dekat. Gaya bahasa pertautan juga memakai nama ciri atau nama hal yang ditautkan dengan nama orang, barang, ataupun hal sebagai penggantinya. Nah, di gaya bahasa pertautan ini dia menggunakan 13 jenis gaya bahasa dan akan kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah metonimia. Metonimia ialah majas yang menggunakan nama ciri atau nama hal yang ditautkan nama orang, barang, atau sebagai penggantinya. Contoh, terkadang pena justru lebih tajam daripada pedang. Gaya bahasa yang kedua adalah sinekdok. Sinekdok adalah majas yang menyebutkan nama bagian sebagai pengganti nama keseluruhannya, ataupun sebaliknya. Contohnya, paman saya telah mempunyai 2 atap di Jakarta. Jenis gaya bahasa yang ketiga adalah alusi. Alusi atau kilatan adalah gaya bahasa yang menunjuk secara tidak langsung ke suatu peristiwa atau tokoh berdasarkan anggapan adanya pengetahuan bersama yang dimiliki oleh pengarang dan pembaca serta adanya kemampuan para pembaca untuk menangkap pengacuan itu. Contohnya, tugu ini mengenangkan kita kembali kepada peristiwa Bandung Selatan. Yang keempat adalah eufemisme. Eufemisme ialah ungkapan yang lebih halus sebagai pengganti ungkapan yang dirasakan kasar yang dianggap merugikan atau yang tidak menyenangkan. Contohnya, kata tunanetra itu sebagai pengganti kata buta atau tidak dapat melihat. Atau contoh lainnya, kata tuna aksara itu sebagai pengganti kata buta huruf. Yang kelima adalah eponim. Eponim adalah jenis bahasa kiasan di mana nama seseorang biasanya dikaitkan dengan karakteristik tertentu yang nama digunakan untuk mewakili karakteristik atau sifat itu. Contohnya, kata Hercules atau nama orang Hercules itu menyatakan suatu kekuatan. Contoh lain adalah Dewi Sri yang menyatakan kesuburan. Baru selanjutnya adalah epitet. Epitet adalah gaya bahasa yang memuat rujukan-rujukan tentang ciri atau ciri khas seseorang atau benda. Keterangan itu adalah frasa deskriptif yang menggambarkan atau menggantikan nama suatu benda atau nama seseorang. Contohnya,
hati-hati berjalan di semak belukar ini, jangan sampai terinjak ikat pinggang Nabi Sulaiman. Nah, kata ikat pinggang Nabi Sulaiman di sini artinya adalah ular. Majas yang selanjutnya adalah antonomasia. Antonomasia adalah jenis bahasa hieroglif atau jenis legenda khusus berupa penggunaan huruf untuk menggantikan nama atau gelar diri ataupun posisi untuk menggantikan nama diri. Nah, dengan kata lain, antonomasia ini adalah gaya bahasa yang menggunakan gelar atau gelar resmi sebagai ganti nama sendiri. Contohnya, pangeran menandatangani surat penghargaan itu. Selanjutnya adalah erotesis. Erotesis adalah jenis bahasa kiasan dalam bentuk pertanyaan yang digunakan secara tertulis ataupun lisan untuk mencapai efek yang lebih dalam dan penekanan yang wajar. Dan biasanya ini tidak memerlukan jawabannya sama sekali. Nah, penutur sering menggunakan gaya bahasa ini sebagai salah satu alat efektif mereka dalam berbicara. Contohnya, para gurukah yang harus menanggung akibat semua kegagalan dan kemerosotan pendidikan di tanah air tercinta ini? Selanjutnya, paralelisme. Nah, jadi paralelisme adalah jenis bahasa kiasan yang dimaksudkan untuk menciptakan kesamaan dalam penggunaan kata atau frasa yang memiliki fungsi yang sama dalam bentuk gramatikal yang sama. Nah, kalimat-kalimat serupa ini juga dapat berbentuk klausa bawahan yang bergantung pada klausa utama yang sama. Contohnya, baik kaum pria maupun kaum wanita mempunyai hak dan kewajiban yang sama secara hukum. Nah, selanjutnya yaitu elipsis. Nah, elipsis ini adalah gaya bahasa yang menerapkan tanggal atau menghilangkan kata atau kata dalam bentuk kalimat berdasarkan tata bahasa. Contohnya, mereka ke Jakarta minggu yang lalu. Penghilangan predikat itu pergi dan berangkat gitu. Nah, selanjutnya yaitu gradasi. Nah, jadi gradasi ini adalah gaya bahasa yang mengandung urutan atau urutannya setidaknya 3 kata atau istilah yang bersamaan secara sintaksis yang memiliki satu atau lebih ciri semantik secara umum. Nah, contohnya, aku mempersembahkan cintaku padamu, cinta yang bersih dan suci, suci murni tanpa noda, noda yang selalu kujauhi dalam hidup ini, hidup yang berpedomankan perintah Tuhan, Tuhan pencipta alam semesta yang kupuja selama hidupku. Oke. Nah, selanjutnya yaitu polisidenton. Nah, jadi polisidenton ini adalah gaya bahasa kebalikan dari asidenton. Nah, jadi dalam polisidenton beberapa kata, kalimat dan klausa yang berurutan dihubungkan oleh konjungsi. Contohnya, harga padi dan jagung dan sayur mayur sangat menggembirakan para petani tahun ini. Nah, jadi ada kata hubung ya, konjungsinya yaitu dan. Oke. Selanjutnya yaitu asidenton. Nah, jadi kan asidenton ini bukan dari polisidenton. Nah, jadi asidenton adalah semacam gaya bahasa yang berupa acuan padat di mana beberapa kata, frase dan klausa yang sederajat tidak dihubungkan dengan kata sambung. Jadi dia ini dipisahkan oleh tanda koma. Contohnya, ayah, koma, ibu, koma, anak, koma merupakan inti suatu keluarga. Nah, berikutlah beberapa dari jenis-jenisnya. Oke, nah jadi fungsi gaya bahasa bisa kita lihat ya teman-teman di gambar ini, yaitu mengembangkan kosakata, keterampilan menulis, dan keterampilan membaca juga, dalam berbicara, menyimak, serta menghayati, memahami karya sastra. Oke, nah berikut juga daftar pustaka yang kami gunakan, yaitu dari buku Henry Tarigan, Pengajaran Gaya Bahasa. Sekian dan terima kasih teman-teman karena sudah mengikuti video kami, hasil presentasi kami, dan jika ada salah kata dan tutur kata kami minta maaf. Dan sampai jumpa teman-teman di pertemuan sinkronis kita untuk tanya jawab. Oke, sampai jumpa.